Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Juwanto dengan NIM 20201435339, kelas 4N, mata kuliah kepramukaan, dan yang saya hormati dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kiasan dasar dan sistem dan metode. Baik, langsung saja kita bahas. Kesukarelaan, janji dan ketentuan moral sistem beregu. A. Kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. 1. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama, ketulusan hati. Kedua, tanpa pamrih. Ketiga, mengutamakan kewajiban daripada hak. Keempat, pengabdian. Dan kelima, tanggung jawab. Next. Tujuan kesukarelaan yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang nerimo hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. C. Pelaksanaan kesukarelaan. Yang pertama, kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu, ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. 2. Seseorang itu ialah anggota gerakan pramuka dan mengenakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Jika yang pertama dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka dalam suatu peresmian menjadi anggota gerakan pramuka. B. Dengan sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. C. Dengan sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan membanggakan gerakan pramuka sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Next. Kesukarelaan itu akan timbul dan berkembang pada setiap akseptor didik dalam gerakan pramuka kalau A. Peserta didik mencicipi suasana kekeluargaan yang akrab, cinta kasih, keadilan, kepantasan, kesanggupan berkorban, saling membantu, saling menghormati, disiplin dalam setiap satuan pramuka. B. Peserta didik merasa bahwa acara kepramukaan itu baginya menarik, mempunyai kegunaan bagi hidup dan penghidupannya, dihayati maksud, target, dan tujuannya serta dengan aspirasi, kebutuhan, situasi, dan kondisi akseptor didik. Keempat, atas dasar uraian di atas tersebut, maka pramuka, pembina pramuka, dan semua orang pintar balik cukup akal harus bisa membuat faktor-faktor yang sanggup menumbuhkan kesukarelaan pada akseptor proses pendidikan dalam gerakan pramuka. Next. 2. Janji dan ketentuan moral. A. Pengertian janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka.
Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka di kala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode prakepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah: pertama, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon gerakan pramuka sesuai memenuhi persyaratan keanggotaannya. Sebagai langsung maupun anggota masyarakat lingkungannya, kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah: yang pertama, alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Dua, upaya memberi pengalaman simple yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Next. B. Isi janji dan ketentuan moral. Yang pertama, kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas A. Janji yang disebut Dwisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dwisatya pramuka siaga, demi kehormatanku saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan hukum keluarga. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri atas A. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Demi kehormatanku saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, mendorong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. B. Ketentuan tabiat yang disebut Dasa Dharma selengkapnya berbunyi: Dasa Dharma pramuka itu: 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin terabilan gembira, 7. Hemat cermat dan bersahaja, 8. Disiplin berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Next. B. Sistem beregu dan tanda kecakapan. 1. Sistem beregu. Pengertian sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. B. Manfaat sistem beregu. Dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain: 1. Memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya, 2. Mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. C. Pembentukan regu. 1. Regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Next. E. Dewan dalam satuan. 1. Dewan siaga dan dewan penggalang, 2. Dewan penegak dan dewan pandega, 3. Dewan-dewan tersebut bertugas: yang pertama A. Mengurus, mengatur dan merencanakan kegiatan, B. Menjalankan keputusan dewan, C. Mengatur tata tertib dan administrasi satuan. Next. C. Permainan pendidikan. 1. Peran rahasia. Semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang atau orang dan yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan,
atau parfum dan sebagainya. Next. A. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Adapun macam-macam tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka. Berikut ini macam-macam tanda kecakapan umum. Yang pertama, TKU untuk pramuka siaga. 2. TKU untuk pramuka penggalang. 3. TKU untuk pramuka penegak. Dan yang keempat, TKU untuk pramuka pandega. Next. B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menggunakan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK merupakan aneka ragam jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. 1. Untuk pramuka siaga terdiri atas satu tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak menggunakan bintang. C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau SPK. Seorang sanggup menjalani syarat pramuka Garuda sesudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Next. Dan yang terakhir yakni perkembangan rasa, karsa, dan karya. Yang pertama rasa yaitu perasaan. 2 yakni karsa atau yang disebut dengan niat atau kemauan, dan yang ketiga karya yaitu perbuatan yang membuahkan hasil. Next. Terima kasih, demikianlah tadi presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Saya mohon ampun, saya mohon maaf kepada semua teman-teman dan rekan-rekan semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan yang saya hormati Kakak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kepramukaan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.